Puan Tanah adalah dewa. Bab 697. Aku menepati janjiku. Tolong beri aku waktu. Makna tersirat dari pesan teks Gu Qingyi adalah bahwa dia menerima Qin Ming, tetapi butuh waktu untuk beradaptasi. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Qin Ming. Ia melihat pesan teks itu dan tertawa gembira. Ia tiba-tiba kehilangan semua rasa kantuknya dan harus duduk bersila dalam meditasi. Qin Ming resmi menetap di rumah baru Gu Qingyi. Selama kurun waktu berikutnya, keduanya hidup rukun dan saling menghormati. Hampir setiap hari setelah pulang kerja, Qin Ming akan meluangkan waktu 1 jam untuk mengobati luka reporter cantik Yan Mengke. Setelah sekian hari, efeknya sangat jelas. Luka Yan Mengke telah tertutup sepenuhnya dan lengannya dapat bergerak bebas. Tentu saja, dia tidak dapat melakukan olahraga berat. Setelah memulihkan diri di rumah selama sekitar seminggu, Yan Mengke mengakhiri liburannya dan mulai bekerja. Berkat bantuan Qin Ming, ia berhasil mengungkap skandal Zhao Tianhao pada kesempatan pertama, yang memberikan kontribusi besar bagi korannya. Ia tidak hanya berhasil dipromosikan menjadi karyawan tetap, ia juga diberi penghargaan dan digunakan kembali. Jadi setiap kali dia melihat Qin Ming, Yan Mengke dalam suasana hati yang baik dan tersenyum, dan dia dan Qin Ming menjadi teman baik. Karena Ji Rumeng telah resmi bergabung dengan Gu Entertainment, mudah bagi Qin Ming untuk menanyakan pergerakan Ji Rumeng, baik untuk alasan pribadi maupun pekerjaan. Bagaimanapun, Ji Rumeng juga butuh eksposur, jadi dia meninggalkan beberapa wawancara eksklusif atau kesempatan pelaporan kepada Yan Mengke, yang dapat dianggap sebagai kompensasi atas cedera dan penderitaan yang dialami Yan Mengke karena keterlibatan Qin Ming. Karena perjodohan Qin Ming, Yan Mengke hampir menjadi reporter pribadi Ji Rumeng. Pada dasarnya Yan Mengke lah yang pertama kali melaporkan perkembangan terkini Ji Rumeng. Selain itu, Mu Yunsu menandatangani kontrak dengan Gus Entertainment lebih awal daripada Ji Rumeng. Setelah menjalani pelatihan musik, ia resmi memulai debutnya sebagai penyanyi dan menjadi bintang baru yang dipromosikan oleh Gus Entertainment. Laporan wawancara tentangnya juga diserahkan kepada Yan Mengke, yang menambah banyak kemudahan bagi pekerjaan Yan Mengke. Mu Yunsu menjadi sensasi internet berkat cover lagu, Star and Moon Meet, yang dinyanyikannya dengan suara merdu dan temperamennya yang halus. Setelah menandatangani kontrak dengan Gu Entertainment Company, demi menjaga popularitasnya, dia akan mengunggah lagu cover baru di Weibo sesekali, yang kemudian mendapat sambutan meriah. Namun, seperti kata pepatah, ketenaran mendatangkan masalah, karena lagu-lagu cover Mu Yunsu juga menimbulkan masalah. Penulis asli beberapa lagu secara terbuka mengklaim bahwa Mu Yunsu telah melanggar hak-hak mereka dan menuntut kompensasi, jika tidak, mereka akan menuntutnya dan Gu Entertainment Company-nya di pengadilan. Mu Yunsu mengunggah lagu cover di Weibo, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dari sudut pandang hukum. Penulis asli lagu yang membuat masalah itu hanya iri hati atau memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan lagu tersebut. Mu Yunsu tidak perlu turun tangan untuk menangani masalah ini. Masalah ini dapat diselesaikan oleh tim hukum perusahaan. Karena Mu Yunsu adalah pendatang baru yang baru saja memasuki industri hiburan dan tidak memiliki apapun untuk diekspos, ada banyak orang di perusahaan yang menyarankan untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mempromosikan Mu Yunsu dan meningkatkan eksposurnya, tetapi Qin Ming dengan tegas menolak gagasan itu. Alasan mengapa Mu Yunsu menjadi penyanyi bukanlah untuk menjadi terkenal, tetapi karena bakat dan minatnya. Dia turun gunung bukan untuk menjadi bintang, tetapi untuk menikmati hidup. Mengenai apakah dia bisa menjadi populer dan sejauh mana, dia membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Qin Ming juga tidak ingin Mu Yunsu tercemar oleh lingkungan industri hiburan yang penuh asap. Dia ingin mempertahankan temperamennya yang tidak duniawi dan tidak duniawi, menghilangkan semua kehebohan, dan menjauhi masalah sebisa mungkin. Hari Jumat pun tiba dalam sekejap mata. Saat istirahat makan siang, Qin Ming menerima telepon dari Xiao Yutong, yang sudah lama tidak ditemuinya. "Paman, kemana saja akhir-akhir ini? Tidak ada kabar darimu. Apakah kamu begitu sibuk menggoda gadis-gadis sehingga kamu lupa padaku?" Xiao Yutong menggoda dengan acuh tak acuh. "Aku ingin menggoda gadis-gadis, tapi sayangnya tidak ada gadis yang bisa kugoda." Qin Ming menghela napas dan berkata, "Gadis, kamu adalah orang yang tidak pernah datang berkunjung tanpa alasan. Mengapa kamu berpikir untuk meneleponku? Katakan saja apa yang kamu inginkan dariku. Tidak bisakah aku meneleponmu jika tidak terjadi apa-apa? Tidak seperti sebagian orang, mereka bahkan tidak memikirkanku ketika sesuatu terjadi." Xiao Yutong berkata dengan nada kesal. "Orang-orang yang kau sebutkan itu tidak termasuk aku. Jika terjadi sesuatu, aku pasti akan memikirkanmu." Qin Ming berkata sambil tersenyum. "Paman, aku merasa semakin bertambah usiamu, semakin tebal kulitmu, dan semakin kurang rasa percaya dirimu." Xiao Yutong berkata dengan nada meremehkan. "Saya sangat sadar diri dan tahu bahwa Anda pasti tidak sedang membicarakan saya, karena Anda adalah orang pertama yang saya pikirkan ketika sesuatu yang baik terjadi." Cek. Xiao Yutong mendengus dingin, "Apakah karena aku memikirkanmu saat aku memiliki sesuatu yang baik? Jika kamu memiliki sesuatu yang baik, kamu pasti tidak akan membawaku bersamamu. Maksudmu hal-hal baik akan terjadi?" Tanya Qin Ming. "Tentu saja. Aku akan mentraktirmu makan malam besar malam ini." "Apakah itu hal yang baik?" kata Xiao Yutong. "Apa untungnya?" Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata,
aku tidak punya waktu akhir-akhir ini. Bahkan jika kamu mentraktirku jamuan makan yang lezat, aku tidak bisa pergi. Paman, kamu terlalu tidak sopan, iya. Xiao Yutong langsung tidak puas. Aku yang berinisiatif mengajakmu makan malam, tapi kamu menolak. Aku tidak peduli kamu punya waktu atau tidak, kamu harus menemaniku makan malam-malam ini, kalau tidak, aku akan mengakhiri persahabatanku denganmu. Jangan terlalu tegas. Aku benar-benar tidak punya waktu. Setelah aku membereskan masalah yang ada, aku akan mengambil alih tanggung jawab dan mentraktirmu makan. Pesan saja apapun yang kau mau. Akhir pekan lalu, Qin Ming membunuh Chen Tianzong dengan satu pedang. Chen Tianzong adalah garis keturunan terakhir dari keluarga Chen yang tersembunyi. Kematiannya akan membuat keluarga Chen tidak memiliki ahli waris, yang pasti akan memicu balas dendam gila dari keluarga Chen. Qin Ming harus berhati-hati dan waspada, terutama di malam hari, dan harus tetap berada di sisi Gu Qingyi. Jadi akhir-akhir ini, dia jarang keluar malam, kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Untuk hal-hal kecil seperti Xiao Yutong yang mengajaknya makan malam, dia tidak akan pergi. Tidak. Xiao Yutong berkata dengan tegas, aku tidak peduli apa alasanmu, kamu harus menerima undanganku. Karena sudah saling kenal sejak lama, Qin Ming sangat paham dengan sifat pemarah Xiao Yutong. Jika dia tidak bisa meyakinkannya, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Kamu sudah bukan anak kecil lagi, kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Kalau aku tidak punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat hubungan kita, bolehkah aku tidak menemanimu makan malam? Lalu ada apa? Xiao Yutong baru ingat dan bertanya. Seseorang ingin mencari masalah denganku, dan dia bukan siapa-siapa. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi aku juga tidak bisa bersembunyi darinya. Jadi, aku tidak bisa keluar untuk waktu dekat ini. Qin Ming berkata secara umum. Xiao Yutong terus mendesak, apa yang salah denganmu sekarang? Siapa yang mencoba mencari masalah denganmu? Katakan lebih jelas, mungkin aku bisa membantumu. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok orang yang sangat sulit. Kau tidak dapat banyak membantu mereka. Jangan datang kepadaku beberapa hari ini, agar kau tidak terlibat. Perkataan Qin Ming bermaksud baik, namun malah menjadi bumerang dan membangkitkan rasa ingin tahu serta sifat keras kepala Xiao Yutong. Siapa orang itu? Kenapa kamu begitu takut? Aku harus menemuinya sendiri. Jangan cari masalah denganku. Kalau hanya aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Menambahkanmu di sini hanya akan menjadi halangan bagiku. Qin Ming memutar matanya dan berkata tanpa daya. Paman, tolong jangan bicara buruk tentangku. Setidaknya aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri dan aku pasti tidak akan menahanmu. Aku harus melihat siapa pihak lainnya. Jangan mencoba membujukku. Sudah beres. Setelah mengatakan itu, Xiao Yutong menutup telepon tanpa menunggu Qin Ming menjawab, membuat Qin Ming merasa tidak berdaya. Sekitar setengah jam kemudian, seorang tamu tak diundang datang ke kantor Qin Ming. Dia adalah Xiao Yutong yang menelepon sebelumnya. Melihat gadis pintar ini datang ke rumahnya, Qin Ming merasa sakit kepala dan berkata dengan wajah cemberut, mengapa kamu di sini? Aku sedang bekerja dan tidak punya waktu untuk menghiburmu. Kau tak perlu menghiburku, lakukan saja apa yang kau mau dan aku akan bersenang-senang. Xiao Yutong duduk di sofa tanpa ragu-ragu, mengeluarkan ponselnya, dan bersiap bermain game untuk menghabiskan waktu. Paman, aku sudah memutuskan bahwa mulai sekarang, aku akan menjadi pengikut kecilmu. Aku akan pergi kemanapun paman pergi sampai aku melihat orang-orang yang membuatmu bersembunyi dariku. Jangan membuat masalah. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku tidak tega mengurusmu. Qin Ming berpura-pura tidak sabar. Jika dia tidak mengatakannya dengan serius, berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Yutong, jangan berpikir untuk mengusir gadis ini. Dia benar-benar akan mengikutinya seperti ekor kecil. Aku bisa mengurus diriku sendiri, aku tidak butuh bantuanmu. Pokoknya, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Xiao Yutong tersenyum licik, juga, aku benar-benar curiga bahwa paman berbohong kepadaku. Paman tidak punya musuh yang ingin mengganggumu. Mungkin paman akan mencari gadis-gadis dan mencari alasan untuk menyingkirkanku. Aku hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri, bagaimana mungkin aku punya pikiran untuk berbohong padamu? Bibi kecil, sebaiknya kau pergi dengan cepat dan jangan membuat masalah untukku. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena menggunakan cara yang luar biasa untuk mengusirmu. Ketika dia mengatakan ini, Qin Ming membelalakan matanya dan membuat ekspresi yang galak. Apakah menurutmu aku dibesarkan dengan rasa takut? Xiao Yutong sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia membusungkan dadanya dengan provokatif dan menatap Qin Ming. Paman, aku tidak bermaksud membuatmu tidak senang, tetapi jika kamu berani mengusirku, aku akan membuat perusahaanmu berantakan. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari dan kau telah kembali menjadi gangster kecilmu. Kau butuh aku untuk mengajarimu lagi. Qin Ming jelas mengingat sosok gangster kecil Xiao Yutong yang tak kenal takut saat pertama kali bertemu dengannya. Aku bertanya sekali lagi, apakah kamu akan pergi atau tidak? Xiao Yutong menjawab dengan lugas, jika aku tidak pergi, mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Baiklah, kau tidak akan pergi, kan?
Qin Ming mengangguk seolah-olah dia tertawa karena marah. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan mengitari meja, dan bergegas ke Xiao Yutong dalam 2 langkah cepat. Dia menekan Xiao Yutong ke sofa dengan satu tangan, dan mengangkat tangan lainnya dan menjatuhkannya. Dengan suara tamparan, Xiao Yutong ditampar keras di pantatnya, membuatnya menjerit kesakitan. Dia memamerkan giginya dan berteriak seperti singa kecil yang marah, "Paman, kamu berani memukulku. Apa gunanya menggertakku?" Xiao Yutong berteriak dan memberontak, tetapi kemampuannya tidak sebanding dengan Qin Ming. Dia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu dan ditampar lagi di pantatnya. 2 tamparan ini hanyalah hukuman ringan. Jika kau tidak pergi, aku akan menggunakan kekerasan dan memukul pantatmu hingga berkeping-keping. Jangan salahkan aku. Qin Ming mengancam dengan keras. Xiao Yutong selalu berhati lembut dan tidak keras hati. Dia berkata dengan tidak yakin, semakin kamu memukulku, semakin aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Jika kamu punya nyali, terus pukul aku. Bab 698. Qin Ming menamparkan pantat Xiao Yutong 2 kali, namun tidak berhasil membuat Xiao Yutong takut, tetapi malah membangkitkan jiwa pemberontaknya. Dia bertingkah seperti, aku tidak akan pergi meskipun kau memukulku sampai mati. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kau boleh tinggal, tapi kau harus mematuhi perintahku. Qin Ming tidak tega memukulnya, jadi dia menyingkirkan tangannya tanpa daya. Paman, jangan pernah berpikir untuk membuatku mendengarkanmu. Apakah aku dipukuli dengan sia-sia? Xiao Yutong berkata dengan marah, kecuali kamu membiarkanku melawan. Aku akan membiarkanmu melawan, tetapi setelah itu kau harus mematuhi perintahku. Qin Ming menggunakan taktik lunak dan keras. Setelah selesai berbicara, dia berbalik, mengangkat pinggulnya, dan menunggu untuk dipukul. Kau tidak bisa mengusirku lagi. Mengenai apakah aku akan mendengarkan rencanamu atau tidak, mari kita bicarakan setelah pertarungan ini. Xiao Yutong mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menendang pantat Qin Ming dengan keras untuk membalas pukulan tadi. Qin Ming segera berlari keluar sambil berteriak, dan tidak berhenti sampai ia menyandarkan dirinya ke dinding seberang. Ia mengeluh sambil menggertakkan gigi, kau terlalu kejam. Jika tidak ada dinding ini, aku pasti sudah jatuh langsung dari gedung. Kau pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu memukul pantatku? Kau tidak bisa begitu saja memukul bagian pribadi seorang gadis. Aku tidak berteriak minta tolong, jadi kau bisa melakukannya dengan mudah. Xiao Yutong berkata dengan pipi menggembung dan memamerkan taring kecilnya. Baiklah, aku menamparmu 2 kali dengan ringan dan kau menendangku dengan keras, jadi aku tidak apa-apa meskipun aku menderita sedikit kerugian. Jika kau ingin tetap di sisiku dan mendapatkan lebih banyak pengalaman, bersikaplah baik. Qin Ming berkata, dengan nada berkompromi. Tidak, kamu telah menganiaya aku, bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Kamu harus menyetujui satu syaratku lagi, jika tidak. Mata Xiao Yutong berkilat licik, dan dia meninggikan suaranya dan berkata, jika kamu tidak setuju, aku akan berteriak bahwa kamu telah menganiaya aku, dan membiarkan semua orang di perusahaan tahu bahwa kamu adalah paman yang mesum. Akhirnya aku mengerti. Kau di sini untuk mencari masalah denganku. Jika kau tidak berperilaku baik, aku akan benar-benar mengusirmu. Kata Qin Ming dengan wajah tegas. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika kau tidak setuju dengan syaratku, aku akan berteriak bahwa kau menganiaya aku. Siapa yang membiarkanmu menindasku lebih dulu? Kata Xiao Yutong dengan tegas. Qin Ming merasa sakit kepala. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan gadis pintar ini. Gadis itu tidak mau mendengarkannya. Jika dia tidak menurutinya, gadis itu akan berteriak bahwa dia telah menganiayanya. Bahkan jika Qin Ming melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa menyelamatkan diri. Dia sangat marah sehingga dia berkata tanpa daya, kamu sangat kejam. Katakan padaku apa syaratmu. Sangat mudah. Setelah masalahmu teratasi, bantu aku balapan mobil. Waktunya akhir pekan depan. Tidak akan sulit bagi ahli balap sepertimu, kata Xiao Yutong. Balapan. Qin Ming tiba-tiba menyadari, kau sudah datang sejauh ini, dan kau malah ingin aku membantumu dalam balapanmu. Aku heran mengapa kau tiba-tiba berpikir untuk mentraktirku makan. Kau hanya seekor musang yang mengucapkan selamat tahun baru kepada seekor ayam, dan kau tidak punya niat baik. Bagaimana mungkin aku punya niat buruk? Xiao Yutong membalas, balapan mobil akhir pekan depan diselenggarakan bersama oleh beberapa klub balap besar. Semua peserta adalah pembalap non-profesional. Para pemenang akan mendapatkan bonus jutaan dolar, dan akan ada mobil-mobil cantik dan wanita-wanita cantik yang akan berlomba-lomba. Dengan keterampilan mengemudimu, memenangkan kejuaraan bukanlah hal yang sulit. Ini benar-benar hal yang hebat. Nilaiku sudah lebih dari 100 juta. Apa menurutmu aku akan peduli dengan beberapa juta? Qin Ming mencibir, jangan ganggu aku dengan apapun. Tetaplah bersekolah. Jangan perlakukan roti kacang sebagai makanan kering. Jutaan tetaplah uang. Jika kamu tidak menyukainya, berikan saja aku jutaan bunga setiap hari. Xiao Yutong membalas. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Aku pasti tidak punya waktu minggu depan. Lagi pula, aku tidak yakin apakah aku bisa bertahan dan menyelesaikan masalah besar ini.
Aku sangat kesal karena tidak punya energi untuk berlomba. Tolong biarkan aku hidup beberapa hari lagi dengan tenang. Keluh Qin Ming. Tidak seserius yang kau katakan. Kau pasti bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Mari kita kesampingkan masalah balapan dan persiapkan mental. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Setelah mendengar keluhan Qin Ming, Xiao Yutong tidak bisa memaksanya lagi dan berkompromi. Qin Ming mencoba berbagai cara, baik cara lunak maupun keras, namun gagal mengusir Xiao Yutong. Oleh karena itu, ia terpaksa membiarkan Xiao Yutong tetap di sisinya sebagai pengikut. Xiao Yutong selalu berada di samping Qin Ming sepanjang sore, tak terpisahkan darinya. Bahkan saat Qin Ming pergi ke kamar mandi, dia akan menunggu di luar, takut Qin Ming akan meninggalkannya. Setelah pulang kerja, dia mengikuti Qin Ming ke villa baru Gu Qingyi. Untungnya, ada banyak kamar tamu di villa itu, dan Gu Qingyi berasal dari keluarga kaya dan mengenal Xiao Yutong, jadi dia tidak keberatan jika ada satu orang lagi yang makan, minum, dan menginap secara gratis. Harus dikatakan bahwa Xiao Yutong datang pada waktu yang sangat tepat. Pada malam ketika dia baru saja pindah ke villa baru Gu Qingyi, orang-orang dari keluarga Chen yang tertutup muncul. Pada malam Chen Tianzong terbunuh, Qin Ming membunuh Tianxia dan Disa, namun mengampuni Yulong, sehingga Yulong dapat mengirimkan berita kematian Chen Tianzong di tangan Qin Ming kembali ke keluarga Chen yang terpencil, dan mencoba menghindari keterlibatan Gu Qingyi lagi. Namun, bagaimana keluarga Chen yang terpencil akan membalas dendam bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan Qin Ming. Ia hanya angan-angan untuk tidak melibatkan Gu Qingyi. Demi keselamatan Gu Qingyi, ia harus tetap berada di sisinya. Ketika orang-orang dari keluarga penyendiri Chen muncul dalam jarak 1 kilometer dari villa baru Gu Qingyi, mereka ditemukan oleh 10 pembunuh mematikan yang sedang mengawasi secara diam-diam, dan mereka segera memberitahu Qin Ming bahwa sekelompok orang mencurigakan sedang mendekat, sekitar 12 atau 13 dari mereka. Area Villa Sansui Jiangnan terdiri dari villa-villa dengan pintu masuk dan halaman terpisah, dan setiap villa berjarak lebih dari setengah mil dari villa lainnya. Kelompok orang mencurigakan ini jelas menuju rumah Gu Qingyi. Qin Ming menduga bahwa mereka kemungkinan besar adalah anggota keluarga Chen yang tertutup, dan ia segera menelepon Huo Nanling. Huo Nanling juga tinggal di lantai 3, di kamar sebelah kanan kamar tidur Gu Qingyi, sementara Qin Ming tinggal di kamar sebelah kiri kamar tidur Gu Qingyi. Mereka berdua melindungi Gu Qingyi di sisi kiri dan kanan. Qin Ming tidak membuang-buang kata dan langsung ke intinya, seseorang yang diduga berasal dari keluarga Chen ada di sini. Untuk berjaga-jaga, aku ingin merepotkanmu untuk menyamar sebagai Gu Qingyi. Baiklah, aku akan segera mengubah penampilanku. Apa kata Suster Gu? Setelah hampir seminggu pemulihan, luka dalam Huo Nanling dari malam ketika Chen Tianzong terbunuh pada dasarnya sudah sembuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang pembunuh dan memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Menyamar sebagai Gu Qingyi juga akan membantunya menipu orang-orang dari keluarga Chen yang tertutup. Dia tidak layak untuk muncul. Aku akan membuatnya pingsan dan menyembunyikannya. Kau harus segera bersiap dan mengurus Yutong. Orang-orang dari keluarga Chen yang bersembunyi akan segera datang. Setelah menyelesaikan panggilan, Qin Ming keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Gu Qingyi. Saat itu sudah lewat pukul 9 malam. Meskipun angin musim dingin bertiup di luar, villa itu dihangatkan oleh energi panas bumi dan tampak cukup hangat. Gu Qingyi masih bekerja lembur. Ketika mendengar ketukan di pintu, dia mendongak dan bertanya, "Siapa itu?" "Ini aku," kata Qin Ming, "aku punya sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan denganmu. Aku jamin ini masalah serius. Tolong buka pintunya." "Tunggu sebentar." Qin Ming bersikap sangat jujur akhir-akhir ini dan tidak bercanda atau mempermainkan Gu Qingyi. Gu Qingyi tidak curiga dan berjalan menghampiri dengan sandal katun dan membuka pintu. "Apa yang kau inginkan dariku? Masuklah." Sebelum Gu Qingyi sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ia merasakan layar hitam di depan matanya dan langsung pingsan. Ia tidak menyangka Qin Ming akan membuatnya pingsan, jadi ia sama sekali tidak siap dan dengan mudah dikalahkan oleh Qin Ming. "Tidurlah yang nyenyak, dan semuanya akan berakhir saat kau bangun." Qin Ming menopang Gu Qingyi yang terjatuh dan membawanya ke kamar tidur Wang Ma, di mana pembunuh tua yang menyamar sebagai pelayan bertanggung jawab untuk merawatnya. Tepat setelah menyelesaikan pekerjaannya, Qin Ming melihat melalui sudut pandangnya bahwa lebih dari selusin sosok muncul di halaman villa satu demi satu. Mereka semua memanjat tembok dan bergerak cepat. Jelas bahwa mereka semua adalah seniman bela diri. Sekarang tengah malam dan kau membobol rumah pribadi. Apa kau ingin membunuh orang atau membakarnya? Begitu penyusup itu berdiri tegak, Qin Ming melompat turun dari lantai 3 dan mendarat dengan mantap di tanah seringan burung layang-layang. Belasan orang yang datang tidak menyangka akan ketahuan secepat itu, dan semuanya menampakkan ekspresi agak terkejut di wajah mereka. "Siapakah Anda?" tanya sang pemimpin, seorang pria parubaya yang tampaknya berusia paling tua sekitar 40 tahun, dengan tatapan mata tajam dan penuh energi. "Bukankah seharusnya aku yang menanyakan ini padamu?" Karena pihak lain datang dengan niat buruk, Qin Ming tidak perlu bersikap sopan. Dia mencibir dan berkata, "Apakah kalian sekelompok tikus yang tidak tahu malu yang bahkan tidak berani menyebutkan nama kalian?"
Pada saat yang sama, Qin Ming melihat sekeliling dan menemukan Yulong yang tinggi di antara kerumunan, yang membuatnya lebih yakin bahwa pengunjung itu tidak diragukan lagi adalah anggota keluarga Chen yang penyendiri. Saya Chen Xiangkong. Pria parubaya itu berkata dengan bangga, kami di sini untuk membunuh orang malam ini. Jika kamu berani berbicara kasar lagi, kami akan membunuhmu juga. Dari perkataan Chen Xiangkong, kita dapat melihat bahwa dia bukanlah orang yang haus darah. Setidaknya dia telah memperingatkan Qin Ming terlebih dahulu. Jika dia adalah orang yang haus darah, pengkhianat, dan jahat, dia akan menyerang secara langsung tanpa peringatan apapun. Qin Ming merasa kurang lebih yakin bahwa selama dia bisa menangani situasi tersebut, Gu Qingyi tidak akan terlibat. Orang ini adalah Qin Ming, orang yang membunuh Tuan Chen. Pada saat ini, Yulong berbisik di telinga Chen Xiangkong. Pada malam Chen Tianzong terbunuh, Yulong terluka parah dalam perkelahian dengan tim pemburu organisasi Nirvana. Ia memulihkan diri selama 2 hari sebelum ia memiliki kekuatan untuk kembali ke keluarga Chen yang terpencil untuk melaporkan berita tersebut. Ia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri, dan wajahnya pucat dan ia tampak sakit. Mendengar ini, Chen Xiangkong langsung terlihat seperti telah melihat musuh bebuyutannya. Matanya dipenuhi kebencian dan ekspresinya menjadi ganas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jadi kaulah yang membunuh anakku dan memotong dupa keluarga Chen-ku. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Chen Xiangkong adalah ayah Chen Tianzong. Setelah mengetahui berita duka tentang kematian putranya dan bertanya kepada Yulong tentang apa yang terjadi, dia segera memanggil pemain terbaik di klan dan bergegas tanpa henti. Seperti kata pepatah, musuh akan saling cemburu saat bertemu. Chen Xiangkong tidak berniat bernegosiasi dengan Qin Ming. Ia menggoyangkan telapak tangannya dan menyerbu maju seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Di antara orang-orang yang dibawa Chen Xiangkong, ada 2 pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Mereka energik, dengan mata yang cerah dan pelipis yang menonjol. Mereka jelas menguasai keterampilan internal. Sisanya adalah orang-orang muda, masing-masing dari mereka sekuat serigala dan harimau. Orang-orang ini adalah murid yang diterima oleh keluarga Chen, dan mereka adalah pemain papan atas di antara generasi muda. Melihat Chen Xiangkong beraksi, kecuali 2 pria parubaya dan Yulong yang masih terluka parah, para pemuda itu menghunus pedang mereka. Sesaat, cahaya dingin menyala, dan mereka dengan cepat bubar dan mengepung Qin Ming. Tunggu. Qin Ming dengan cepat menghindari telapak tangan Chen Xiangkong dan berteriak keras, jangan terburu-buru melakukannya, aku masih punya beberapa kata untuk diucapkan. Bersambung.